kembali lagi di Blog Staff Review. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang fakta-fakta SEO yang mungkin teman-teman tidak pernah dengar dari internet. Jadi dalam beberapa tahun belakangan ini saya cukup terkejut ya, karena ada banyak sekali pembelajaran digital marketing terutama SEO, dan juga digital marketing mencapai puncak popularitasnya karena saya lihat juga rule-rule digital marketing dan terutama SEO juga ya, ada banyak sekali company yang membutuhkan role SEO spesialis atau ada juga yang SEO associate dan sebagainya, dan juga semakin menjamur juga SEO konsultansi baik itu independent maupun agensi SEO. Nah, pada video kali ini saya ingin share 5 fakta tentang SEO yang orang-orang tidak katakan, yang mungkin teman-teman tidak pernah atau belum pernah dengar di internet atau belum pernah teman-teman baca. Jadi teman-teman bisa menyiapkan diri untuk melakukan optimasi SEO, karena pada dasarnya optimasi SEO tidak seperti yang dijanjikan, kadang-kadang tidak seperti yang dijanjikan oleh beberapa agensi atau beberapa pembelajaran. Maka teman-teman harus siap dengan 5 fakta berikut ini. Mari kita mulai videonya. Fakta yang pertama teman-teman, SEO bukan mengakali mesin pencari. Jadi SEO itu bukan nge-hack atau mengakali situs agar muncul di halaman pertama atau menjadi pemenang di mesin pencari. Dulu mungkin iya ya, tapi hari ini sudah tidak relevan lagi mengingat Google sudah memperbaharui terus algoritma pencariannya. Jadi setiap berkala Google selalu mengupdate algoritmanya. Jika kita ingat dahulu kala ya, SEO memang bisa diakali atau bisa bukan dihack juga tapi diakali. Misalnya teman-teman dalam satu artikel membuat sebuah artikel yang membom kata kunci, artinya kata kuncinya dimasukkan semuanya sehingga artikelnya bahkan tidak terbaca oleh manusia. Artinya ketika teman-teman membaca agak susah dimengerti, tetapi kata kuncinya sangat banyak. Itu masih bisa di zaman dahulu. Atau saya juga pernah melakukan artikelnya singkat-singkat, hanya 500 kata, dan saya bom artikel. Jadi setiap satu hari ada 3 artikel, dan kita bisa menghasilkan 90 artikel dalam satu bulan. Lalu Google dengan gampang mengindeks website kita di halaman pertama. Padahal artikelnya sebenarnya singkat dan sangat nanggung artikelnya. Jadi hal-hal seperti itu masih bisa dilakukan. Bahkan dulu masih memakai auto-generated content atau konten yang dibuat berdasarkan robot, karena dengan cara seperti itu pun masih bisa di halaman pertama. Atau membom backlink dengan membuat backlink sebanyak-banyaknya ke website masih bisa. Tetapi sekarang tidak sama sekali. Sebenarnya Google juga sudah membuat guidance atau panduan untuk Google untuk website atau untuk webmaster, dan teman-teman bisa dapatkan secara gratis dari Google. Jadi hari ini Google tetap menekankan bahwa buatlah situs yang bagus, buatlah isinya yang bagus dan ramah untuk pembaca, maka situs akan perlahan akan naik. Dan jangan sekali-sekali mengakali Google sebagai untuk membuat website teman-teman ada di halaman pertama mesin pencari. Yang kedua, jaminan nomor 1 omong kosong. Saya bisa mengatakan seperti ini karena sebenarnya paradigma SEO di dalam dan di luar negeri, di Indonesia dan di luar Indonesia, itu berbeda. For your information, atau untuk teman-teman ketahui bahwa saya pernah mendapatkan sertifikasi SEMrush untuk SEO. Nah, saya mendapatkan sangat berbeda sekali paradigma dalam negeri atau di Indonesia dengan di luar negeri. Jadi di dalam negeri SEO itu selalu tentang jaminan nomor 1, konsultasi yang diberikan atau agensi-agensi banyak yang memberikan jaminan nomor 1 di mesin pencari. Itu tidak salah, tapi sebenarnya sangat kontradiktif dengan ilmu SEO itu sendiri. Karena seperti yang teman-teman ketahui, tidak semua kata kunci itu bisa menjadi nomor 1 di Google. Ada yang gampang di rank atau gampang dibuat menjadi di halaman 1 atau nomor 1. Ada yang susah dibuat menjadi nomor 1 karena persaingannya sudah sangat ketat. Jadi tidak mungkin ada kata kunci yang susah itu bisa dibuat menjadi nomor 1 oleh sebuah agensi. Mungkin, tetapi akan sangat susah
Jadi jaminan ini saya juga tidak menemukan sebenarnya di jasa-jasa atau konsultansi SEO luar negeri tentang jaminan kata kunci teman-teman akan menjadi nomor satu di mesin pencari atau nomor satu di Google. Nah, ini sebenarnya sangat seperti yang saya bilang tadi, tidak semua kata kunci bisa menjadi nomor satu. Dan teman-teman jika menemukan konsultansi yang seperti itu dan teman-teman tetap masih ingin memakai konsultasi tersebut, teman-teman harus menanyakan seberapa lama kata kunci teman-teman bisa menjadi nomor satu. Apakah itu hitungan hari, hitungan minggu, atau hitungan bulan. Dan satu lagi, teman-teman harus menanyakan apakah kata kuncinya kita provide, lalu mereka akan menyediakan optimasi dan akan menjadi nomor satu, atau malah sebaliknya, mereka yang akan memprovide kata kunci yang berdasarkan kata kunci yang teman-teman kasih. Misalnya saya memberikan kata kunci hanya topiknya saja, dan nanti agensinya yang akan mengembangkan menjadi long tail keyword atau kata kunci yang panjang. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan, tetapi saya tetap pada pendapat saya bahwa jaminan nomor satu itu agak omong kosong menurut saya, karena tidak begitu seharusnya konsultan SEO memberikan penawaran servisnya. Oke, yang ketiga teman-teman adalah ketahui tujuan. Jadi fokus teman-teman di SEO itu bukan hanya menjadi halaman pertama atau nomor satu lalu mendatangkan traffic yang banyak. Karena sebenarnya SEO itu salah satu metode digital marketing yang berarti hal-hal marketing dasar juga sangat terkait di sini. Artinya begini, jika teman-teman tidak memiliki tujuan, maka teman-teman tidak mendapatkan apa-apa dengan memakai SEO. Menurut saya, jika SEO tidak menghasilkan sesuatu, walaupun tidak harus berupa uang, maka itu akan sangat sia-sia teman-teman. Misalnya tujuan teman-teman misalnya ingin meningkatkan brand, maka teman-teman akan harus mencari apa ukuran-ukuran untuk mengevaluasi dari peningkatan brand. Atau jika misalnya adalah penjualan, maka teman-teman bisa mengevaluasi bagaimana konversi dari penjualan teman-teman karena memakai SEO. Jadi intinya teman-teman harus memiliki tujuan ketika SEO, bukan hanya mengoptimasi situs, tapi di awal tidak memiliki tujuan, hanya menginginkan sebuah kata kunci menjadi nomor satu atau menjadi halaman pertama di mesin pencari. Karena nanti traffic yang datang akan sangat sia-sia dan juga malah tidak membawa apa-apa bagi teman-teman untuk kedepannya nanti. Seperti contoh, saya pernah menangani sebuah project, produk kopi saset, dan produk kopi saset ini hanya dalam 1 bulan sudah mendapatkan penjualan melalui websitenya dengan SEO, karena dia sudah memiliki tujuan akan menjual produknya atau misalnya ingin meningkatkan penjualan produknya dengan SEO, karena menurut dia SEO adalah project jangka panjang, karena tanpa iklan pun SEO bisa menghasilkan penjualan. Itulah tujuan dia, dan akhirnya berhasil karena saya menarget kata-kata kunci yang spesifik untuk penjualan. Itulah kenapa mengetahui tujuan di awal sangat penting untuk SEO. Berikutnya adalah jumlah traffic tidak selalu berarti sales yang banyak. Oke, ini agak kontroversi ya teman-teman, karena orang-orang berpikir bahwa traffic banyak maka penjualan otomatis naik. Tidak segampang itu, karena kalau teman-teman melihat detailnya, teman-teman harus mengecek semua hal, karena penjualan atau pembelian seorang user di website itu ada banyak sekali faktornya. Misalnya tentang kualitas produk, atau misalnya apakah dia sudah familiar dengan produknya, atau misalnya apakah produk yang teman-teman tawarkan di website sudah menjanjikan atau mengatasi solusi dari problem yang dihadapi oleh seorang pembaca dari website sendiri. Nah, ada banyak sekali faktor pengguna membeli untuk produk teman-teman. Jadi sebenarnya traffic yang banyak tidak akan berarti sales yang banyak, karena kadang-kadang traffic yang banyak konversinya sangat kecil atau bahkan tidak ada penjualan sama sekali. Apalagi teman-teman salah menyasar kata kunci karena tidak memiliki tujuan. Nah, itu jangan berharap akan ada pembelian jika teman-teman tidak menyasar kata-kata kunci yang terkait dengan pembelian pada saat teman-teman menentukan tujuan dari SEO itu sendiri. Oke, yang terakhir, SEO tidak hanya tentang konten. Maksudnya gimana ya? Karena saya katakan sebelumnya, memang SEO jika kontennya bagus maka perlahan akan naik. Betul. Artikel yang teman-teman tulis
memang salah satu faktor agar SEO-nya atau optimasi SEO-nya semakin bagus di mesin pencari. Tapi itu hanya salah satu faktor. Karena ada faktor-faktor lain seperti yang kita ketahui, ada SEO on page dan SEO off page. Ada beberapa faktor, dan Google yang lebih tahu faktor ada apa saja faktornya yang menentukan SEO apakah sebuah website itu bagus atau tidak. Jadi artikel yang bagus itu hanya salah satu faktornya saja. Ada banyak sekali faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan penulisan artikel atau artikelnya bagus atau tidak, seperti misalnya meta description dan internal link, external link, atau misalnya saja apakah ada backlink ke website teman-teman. Ada banyak sekali faktor-faktor yang lainnya, tapi tidak selalu berkaitan dengan kualitas tulisan teman-teman. Jadi hati-hati di sini. SEO bukan hanya tentang artikel bagus atau tidak, ada banyak sekali faktornya. Dan jangan merasa jika kualitas artikel teman-teman tinggi maka otomatis akan masuk di nomor 1 atau di halaman 1 pencarian. Oke teman-teman, itu tadi 5 fakta SEO yang mungkin orang-orang tidak pernah katakan atau teman-teman tidak pernah temui di internet. Semoga membantu teman-teman dalam mengarungi ilmu SEO, dan kita jumpa lagi di tutorial-tutorial SEO berikutnya. Jika menyukai video ini, silahkan like dan subscribe untuk mendukung saya membuat video-video lainnya terkait dengan SEO. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.